Pandemi COVID-19 yang menjangkiti Indonesia sejak awal tahun 2020 telah mengubah seluruh sendi dan tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan pola interaksi, lahirnya norma baru, serta adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat sangat berdampak terhadap nilai sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Di saat penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dengan angka kematian yang cukup tinggi, masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, telah melewatkan sebuah tradisi yang telah mengakar, yakni tradisi mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halaman bersama sanak keluarga. Kini, di tengah melandainya penyebaran COVID-19, pemerintah menerbitkan kebijakan yang lebih lunak dengan memperbolehkan masyarakat untuk mudik Lebaran dengan pemenuhan syarat tertentu, berupa vaksinasi lengkap atau pemeriksaan antigen dan PCR. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa mudik tahun ini akan melibatkan sekitar 85 juta orang dengan 47% diantaranya menggunakan kendaraan pribadi. Mobilisasi masyarakat yang begitu besar adalah tantangan bagi aparatur pemerintah guna mewujudkan mudik yang aman, nyaman, lancar, dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan saat ini saya Siva Amalia Rizjani tengah berada di kota Cilegon, Provinsi Banten, yang secara geografis kota Cilegon ini memiliki posisi yang sangat strategis dengan keberadaan Pelabuhan Merak yang merupakan pelabuhan terbesar nomor 2 di Indonesia, diperkirakan akan menjadi tujuan utama pemudik untuk menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Selain itu, keberadaan objek wisata Pantai Anyar dan Pantai Salira Indah kerap menjadi magnet destinasi wisata yang cukup populer, khususnya bagi wisatawan domestik dan wisatawan lokal. Untuk itu, pagi hari ini saya akan menemui Jenderal PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan Pelabuhan Merak dan juga tentunya menemui Kapolres Cilegon untuk mengulas bagaimana kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat selama mudik Lebaran tahun 2022. Saat ini saya tengah berada di Dermaga 5 Pelabuhan Merak dan sungguh kesempatan yang sangat tepat karena di tempat ini saya akan langsung mewawancarai dua narasumber sekaligus, yakni Jenderal PT ASDP Bapak Lutfi Pratama dan Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono SIK SH. Saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di ASDP Merak. Selamat pagi, Bapak Sigit. Pagi, Mbak. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini Pak ya, kita mau sedikit sharing Pak tentang mudik Lebaran kayak gini, sistemnya seperti apa, terutama di ini ya Pak ya, di General SDP, di pelabuhan seperti apa, dan di jalanan juga seperti apa ya Pak? Ya. Baik Bapak, untuk kesempatan yang pertama saya akan bertanya-tanya berbincang dulu kepada Bapak Lutfi ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama nih Pak nih, Lebaran ini semakin dekat Pak. Apa saja kesiapan dan upaya yang telah dilakukan PT ASDP Merak sendiri untuk mengantisipasi dinamika arus mudik Lebaran Pak? Baik, terima kasih. Kami PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Merak tentunya sangat antusias menyambut angkutan Lebaran tahun ini karena seperti kita ketahui beberapa tahun terakhir ini kita ada masa PPKM sehingga pada tahun ini kemungkinan menurut survei kita akan terjadi lonjakan arus penumpang sebanyak sekitar Pelabuhan Merak sudah 15-20%. Untuk itu kami PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, tentunya dengan koordinasi dengan kepolisian dan stakeholder lainnya. Untuk operasional kami di sini ada 3 poin yang terpenting, yaitu armada, pelabuhan, dan fasilitas dermaga. Untuk operasional armada, kami mempersiapkan 69 unit kapal yang siap beroperasi, baik di eksekutif maupun di reguler. Sedangkan untuk pelabuhan, kita menyiapkan fasilitas-fasilitas tambahan seperti nantinya akan ada pos-pos pelayanan tambahan, pos keamanan tambahan, petugas kebersihan tambahan, dan tentunya kita akan menyediakan loket-loket tambahan di pelabuhan. Dan untuk dermaga, kami menyiapkan 7 dermaga yang siap untuk beroperasi untuk menyambut angkutan Lebaran ini. Dan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kelancaran arus di dalam dan luar pelabuhan ini, Merak ini sangat ditentukan oleh durasi bongkar muat kapal. Nah, apa upaya dari PT ASDP Merak sendiri untuk meminimalisir ya Pak ya, meminimalisir bongkar muat kapal ini agar tidak tidak menimpa antrian untuk di jalur arteri? Bagaimana Pak? Kita juga ada beberapa skenario pola operasional kapal dan skenario ada di pelabuhan. Kalau untuk operasional kapal, kita menerapkan 3 skenario, yaitu pola normal, pola padat, dan pola sangat padat. Apabila di pola normal, kita seperti biasa, kapal beroperasi sekitar 28 unit. Tapi apabila di pola padat, kita akan menambah trip.
Jadi kapal kita akan siapkan untuk ditambah operasionalnya. Sehingga nanti kapasitas muatan akan lebih tertarik ke dalam kapal. Pola yang ketiga adalah sangat padat. Begitu pola sangat padat, kita akan memberlakukan sistem yang pertama, kapal tiba, bongkar muat secepat mungkin, terus kemudian berangkat. Selanjutnya kita juga akan mengoperasikan kapal yang lebih besar pada saat itu season. Selanjutnya seperti kita ketahui semua, kita juga mempersiapkan untuk manajemen di pelabuhan. Untuk manajemen di pelabuhan kita sudah membuat barikade-barikade untuk menyusun traffic di pelabuhan sehingga nanti tidak jadi crowded. Seperti kita ketahui di sana kita lihat tuh ada loket tambahan sepeda motor. Sepeda motor yang tadinya kita 5 loket, saat ini kita tambah menjadi 20. Karena apa? Kemungkinan nanti pemudik sepeda motor itu akan sangat besar pada tahun ini. Jadi kita menyiapkan loket-loket tambahan. Nanti kita akan mensekat sepeda motor di sini sehingga nanti kita berkoordinasi dengan kepolisian. Setelah kita berkoordinasi dengan kepolisian, nanti kita akan mendistribusikan ke kapal-kapal yang ada di dermaga 1, dermaga 2, dermaga 3, dan dermaga 4, dan dermaga 5. Selanjutnya kita juga demi kenyamanan pengguna jasa, kita akan memasang tenda-tenda di sini. Jadi ketika pengguna jasa sepeda motor menunggu, dia tidak akan kepanasan, tidak akan kehujanan. Begitu pula di depan dermaga, kita juga menyiapkan tenda-tenda. Begitu sepeda motor antri naik ke kapal, kita sudah menyiapkan tenda yang kapasitasnya insya Allah cukup untuk pengendara sepeda motor tersebut. Jadi semuanya sudah dipersiapkan Siap, ya, baik. sematang mungkin Ya. untuk mengantisipasi kelonjakan nanti Siap. mudik lebaran ya Pak ya? Siap. Oke, untuk satu lagi nih Pak nih, apakah ada inovasi atau bagaimana alur pembelian tiket baik bagi penumpang berkendaraan motor Siap. atau yang tidak berkendaraan ya Pak ya, Ya. yang penjalan kaki gitu. Siap. Nah ini kan informasi yang sangat penting nih Pak Ya. untuk masyarakat di luar sana Pak ya, karena bisa mereka biar well prepare, biar nanti juga tidak kebingungan juga kan Siap. untuk alur tiketnya gimana sih kalau sekarang gitu. Ini menarik ini. Ya. Dan memang kita perlu sosialisasi karena seperti kita ketahui angkutan lebaran semakin dekat. Jadi ASDP di 4 pelabuhan, Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk memberlakukan sistem tiket ticketing, yaitu pembelian secara online. Pembelian secara online itu dapat diunduh di www.verisi.com atau di aplikasi Verisi yang dapat diunduh di Play Store. Selain itu juga kita diberi kemudahan untuk membeli di gerai yang rekanan dengan kita, yaitu seperti contohnya Alfamart dan Briling. Nah, di situ kita dapat memesan 60 hari sebelum keberangkatan. Jadi sangat mudah. Dan pesan saya, jangan lupa isi data diri dengan baik, STNK dengan baik, agar terdaftar di manifest kapal. Berarti mungkin lebih bisa baiknya juga jangan deket-deket ya Pak ya? Ya, betul. Jadi jauh-jauh hari. Jauh-jauh sudah hari pesan betul. tiket, gitu. Ya, betul. Karena tiket bisa dipesan 60 hari 60 sebelum hari keberangkatan. sebelum. Ya. Ini sangat penting sih Pak sebenarnya kan. Karena ada yang mau persiapan biar nanti nggak kehabisan tiket Ya, juga ya Pak ya. Jadi betul. tuh 60 hari sebelum Keberangkatan. Jadi bisa. Baik Bapak, terima Siap, kasih banyak. sama-sama. Jawabannya. Siap, sama-sama. Penjelasannya semoga bisa menjadi satu referensi ya Pak ya, Ya. sebuah pencerahan juga bagi masyarakat Cilegon Pak, Kota Ya. Cilegon khususnya ya, untuk mudik lebaran tahun ini. Nah, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Siva. Ya, Pak Sigit, selanjutnya saya akan mewawancari Bapak ya Pak ya. Akan menanyakan terkait pengamanan dan pelayanan untuk masyarakat selama mudik lebaran ini ya Pak ya. Untuk Bapak Sigit nih Pak, bagaimana kesiapan Polres Cilegon untuk mengamankan arus angkutan lebaran khususnya di dalam Pelabuhan Merak Pak? Terima kasih Mbak Siva. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ini pemerintah sudah mengizinkan warga masyarakat Indonesia melaksanakan Ya. mudik. Sebelumnya 2 tahun Mbak, 2 Ya, tahun 2 tahun ya Pak ya, sudah masyarakat tidak bisa mudik dikarenakan tentunya pandemi COVID-19 Iya. masih berlangsung. Betul. Dan saat ini pun masih berlangsung, Iya. namun dalam situasi dan kondisi dapat dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat kita. Jadi kami Polres Cilegon Polda Banten sudah menyiapkan personil gabungan nantinya jumlahnya 1.256. Oke, Personil tersebut terdiri dari kepolisian, polisi ya. ASDP, Kemenhub, dan Dishub yang ada di Cilegon ini. Ya, Pak. Kemudian ada BPTD, ada KKP, ada TNI, dan kemudian Saka Bayangkara Polres Cilegon. Kami bergabung dalam rangka melayani masyarakat untuk melaksanakan mudik tahun 2022 ini. Kemudian tentunya kami melaksanakan rapat-rapat dengan Pak Luti, dengan kementerian, dengan Korlantas, mulai dari tingkat
Kota Cilegon sendiri, kemudian provinsi, kemudian pemerintah pusat. Rapat itu tentunya untuk membuat kami semua menjadi satu pola, satu tindakan dalam rangka mengatasi mudik tahun 2022 ini. Kemudian cara bertindaknya tentunya kami rumuskan bersama-sama. Bersama-sama kami diskusi, memberi masukan, menerima kekurangan, bagaimana melayani masyarakat dengan baik tanpa nantinya ada suatu masalah yang berarti. Misalnya terkait dengan cara bertindak di pelabuhan ini, Mbak Siva. Pada posisi semuanya lancar, artinya lancar itu dari loket di depan, pengecekan tiket, kemudian sampai di pos di depan kita ini, nanti akan kami dirikan satu pos di sini, ini tidak padat dan bisa didiskusikan ke dermaga 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian di sana di dermaga 7, itu situasinya namanya disebut kita zona hijau. Zona hijau. Tidak ada kepadatan, semuanya bisa tersalurkan dengan baik, sehingga antrian tidak ada. Kami juga meminta kepada Pak Lutfi, Mbok Yao, kita ini dibikinkan tenda di sini. Untuk siapa? Untuk ini Pak, pengendara roda 2. Dikarenakan prediksinya Mbak Siva, tahun ini akan banyak para pemudik kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Sehingga perlunya pelayanan di ASDP ini, sehingga mereka ketika mengantri tidak kepanasan. Kalau hujan juga tidak kehujanan. Nah, posisi ini tentunya kami sinergi dengan ASDP, karena di dalam ASDP ada petugas-petugas yang akan mengatur sirkulasi daripada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan menyeberang ke Merak. Baik, kalau di berita sudah ramai nih ya Pak ya, bahwa polisi tidak melakukan penyekatan arus mudik Lebaran ini Pak. Lalu metode apa sih Pak yang diterapkan dan adakah syarat bagi pemudik sendiri untuk dapat melakukan mudik Lebaran tahun ini Pak? Ini seru nih Mbak. Oke. Jadi kalau tahun kemarin 2 tahun berturut-turut kita tuh menyekat. Oh, disekat ya Pak ya? Di situasi di dermaga 1 sampai 7, kemudian di pintu Pelabuhan Merak ini tahun kemarin kita sekat, kecuali untuk logistik. Tahun ini pemerintah memperbolehkan kita untuk melaksanakan mudik, tetapi dengan syarat. Yang pertama harus booster, vaksin harus booster. Harus lengkap berarti ya Pak ya, vaksin harus lengkap, tuh ya? Mbak, Sampai betul. booster ya, sampai ketiga. Booster. Kemudian yang kedua, apabila vaksin baru 2 kali, itu wajib melampirkan hasil tes rapid swab antigen, itu hasilnya negatif, atau dengan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Itu setelah kita periksa baru boleh melakukan perjalanan mudik. Kemudian apabila teman-teman kita nanti, warga kita memudik baru 1 kali vaksin, itu persyaratannya tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, ada lagi masyarakat yang belum sama sekali. Inilah kita mendirikan namanya pos pengamanan dan pelayanan. Di 2 pos tersebut kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan KKP yang ada di Merak ini untuk melakukan vaksin, Mbak. Vaksin. Disediakan ya Pak ya vaksin juga? Berarti sudah well prepare sekali Pak ya pemerintah ini ya berarti. Inilah wujud pelayanan pemerintah melalui kami semua yang di lapangan untuk membuat masyarakat kita ini herd community-nya terbentuk dan sehat di masa berarti pandemi. Berarti visi misi yang aman, nyaman, sehat itu benar ya Pak ya, udah di Betul Mbak, tepat sekali Mbak Siva. Maka dari itu ketika kita melayani masyarakat dengan cara memberikan vaksinasi tadi secara gratis di pos pelayanan pengamanan untuk melakukan booster. Vaksin booster Mbak akan membuat kita mudik menjadi sehat, nyaman, dan tentunya aman. Aman ya Pak ya, betul sekali. Ya baik Bapak Sigit, selanjutnya terkait operasional nih Pak nih. Kendaraan pada arus mudik Lebaran ini nih Pak, apakah semua kendaraan diperbolehkan menyeberang dari Pelabuhan Merak, khususnya kendaraan logistik Pak? Kita ketahui bersama Mbak Siva bahwa logistik ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, khusus kendaraan yang mengangkut logistik kita akan izinkan untuk melakukan kegiatan berupa pendistribusian melalui pelabuhan ini. Tentunya berarti dari Merak menuju ke Bakahuni. Termasuk tahun kemarin juga kita menyekat, kita sekat. Untuk logistik tentunya harus kita alirkan, tidak bisa kita tahan karena itu kebutuhan masyarakat. Iya, betul banget ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyampaikan situasi hijau nih Pak nih. Nah, kalau selain situasi hijau, apakah ada situasi warna lainnya nih Pak? Biar masyarakat tahu nih. Betul Pak. Iya. Apa ada Pak? Jadi kami membagi ke dalam situasi hijau, kuning, dan merah. Hijau berarti semua kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak tertampung dan dapat didistribusikan dengan baik melalui Pelabuhan 1 sampai dermaga 1 sampai dermaga 7.
Baik, nanti Mbak Siva akan saya ajak ke tempat pos di mana di situ nanti akan kami lakukan sistem buka tutup untuk mengatur lalu lintas yang menuju ke Pelabuhan Merak ini, baik itu zona kuning dan tentunya zona merah. Iya, baik. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya ini kita mau pamitan dulu sama Bapak Tulfi. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya pada pagi ini ya Pak ya. Semoga Bapak sehat-sehat terus dan kita harus berdoa semoga Lebaran tahun ini pemudiknya lancar-lancar ya Pak ya semuanya. Terima kasih Bapak. Sama. Berarti ini lokasi yang Cikuasa atas yang Bapak tadi sebutkan ya Pak ya? Betul Mbak Siva, inilah yang kami jelaskan tadi, pos Cikuasa atas yang nantinya ketika situasi dari hijau berubah menjadi kuning, maka cara bertindak kepolisian kami adalah dengan melakukan buka tutup di sini. Nanti di Cikuasa atas ini sampai dengan pintu gerbang tol Merak yang berjarak 4,2 kilo, itu akan bisa menampung 720 bus atau 3.700 kendaraan. Tentunya kami akan nanti 3 lajur, untuk 1 lajurnya kami gunakan sebagai jalur darurat. Jalur darurat. Karena begini Mbak Siva, dalam situasi merah pun Mbak Siva, tentunya pos buka tutup tetap berlaku di sini. Karena merah nantinya itu dari tol gerbang tol di Merak itu kita gunakan jalur tol di dalam. Namun sekali lagi yang pos Cikuasa atas itu tetap berlaku nantinya. Berlaku karena tampungan ketika sudah penuh tetap di sini. Longgar lagi kuning tetap di sini. Kuning dan merah berlaku di sini. Semuanya berlaku di sini ya Pak ya? Siap. Oke Pak, kalau untuk pada Lebaran tahun lalu nih Pak ya, di lokasi sekitar sini kan terjadi kemacetan Pak, terjadi kepadatan ya, arus lalu lintas di lokasi ini. Nah, apa bentuk pelayanan yang disiapkan oleh Polres Cilegon sendiri Pak untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sendiri Pak? Kami siapkan nanti di sini sarana kesehatan. Dan ketika nanti BBM-nya kurang, kami koordinasi dengan Pertamina, di sana ada hotline 135, bisa kita telepon, kemudian mereka akan mengirimkan BBM dengan motoris. Namanya Pertamina Mobile. Yeah. Ini akan membantu masyarakat. Demikian juga Mbak Siva, tentunya kebutuhan manusia ya. Yeah. Sehingga yang ingin buang air, Yeah. kami siapkan nantinya toilet portable. Sehingga betul-betul masyarakat kita layani dengan baik. Nah, situasi lainnya Mbak Siva, situasi Kamtipmas tentunya. Kami siapkan hotline di Polres Cilegon, yaitu telepon 110. Oh, jadi ada teleponnya ya Pak ya? Ada. Karena kan takutnya yang terjebak dan tidak ada, di kanan kirinya tidak ada polisi atau gimana, jadi bisa telepon ya Pak ya? Betul, nanti telepon, keluarnya apa akan kami tangani. Polres Cilegon menyiapkan 1 peleton patroli unit reaksi cepat Jawara. Jawara Polres Cilegon itu kepanjangan dari jaga warga Mbak. Jaga warga. Mereka akan kami manfaatkan, akan kami pergunakan untuk melayani masyarakat yang nantinya akan mudik menyeberang ke Lampung. Nah sekarang kendaraannya Mbak. Kendaraan. Kalau mobilnya kendaraannya bermasalah, kami akan siapkan nanti bengkel di sini. Jadi ada keluhan itu langsung bisa ditangani. Nah khusus jalur ini Mbak, kita hanya dipergunakan untuk roda 4 atau lebih. Untuk teman-teman nanti yang akan mudik dengan roda 2, itu lewatnya jalur arteri. Oh, jalur arteri. Ya, di bawah namanya Cikuasa bawah. Cikuasa bawah. Kami siapkan di sana tempat istirahat, itu di Hotel Grand Manhattan. Di sana kami siapkan tempat istirahat, kemudian layanan pembelian tiket, kemudian isi BBM, supaya gini Mbak, kalau berjalan capek, istirahat dulu, harapan kami semua sudah siap tiketnya, BBM siap, ketika mengantri nanti bisa menekan emosi. Iya betul. Biasanya kadang-kadang capek, masuk ngantri, betul. Emosinya naik. Benar banget. Jadi itu memacu ya Pak ya? Betul. Juga. Iya. Wah Pak, ternyata banyak juga ya Pak ya kegiatan yang akan dilakukan oleh Polres Cilegon sendiri ya Pak ya. Tapi ini belum selesai ternyata Pak. Ada satu agenda lagi yang harus dihadapi oleh Polres Cilegon, yaitu yakni pengamanan arus wisata anyar Pak. Bagaimana tuh Pak polanya Pak? Betul Mbak Siva, memang kami Polres Cilegon ini mempunyai 2 wilayah hukum. Tentunya di wilayah kota Cilegon sendiri dan sebagian ada di Kabupaten Serang. Nah, di Kabupaten Serang ini kita punya wisata anyar dan Cinangka. Nah, ini adalah salah satu objek juga yang kita amankan. Mengingat libur Lebaran tahun 2022 akan banyak masyarakat tentunya akan mengarah ke tempat-tempat wisata. Betul. Nanti akan saya ajak Mbak ke lokasi di mana kami nantinya akan bekerja melayani masyarakat untuk mengamankan jalur, mengamankan situasi keamanan masyarakat di wisata Anyer dan Cinangka. Iya. Saya juga baru tahu nih Pak, ternyata Kecamatan Anyer dan Cinangka ini yang notabene-nya merupakan wilayah administrasi Kabupaten Serang, ternyata pengamanan dan pelayanan kepolisiannya menjadi tanggung jawab Polres Cilegon ya Pak ya? Betul. Iya.
Bagaimana tuh Pak? Pengen tahu nanti. Iya Pak, pengen tahu banget Pak. Saya ajak ke Anyer nanti. Siap. Oke. Baik. Memang tidak salah ya Pak ya, pemandangan yang cukup indah di perjalanan tadi yang kita lalui menjadi faktor bagi para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang berada di wilayah Anyer dan Cinangka ini. Betul Mbak Siva, kita bisa rasakan jadi indahnya pemandangan, Betul. sejuknya udara. Karena walaupun pantai, kita di sini di sisi sebelah depan kita ini ada pegunungan, dataran tinggi ya, tentunya udaranya cukup sejuk. Dan di Anyer Cinangka ini kita mempunyai beberapa spot, ada villa, ada hotel, pantai terbuka, yang tentunya masyarakat akan tertarik ke sini. Iya. Di sisi lain, jarak antara Anyer Cinangka dengan ibu kota tidak cukup jauh. Itulah betul. yang menjadi ketertarikan tersendiri di wisata Anyer dan Cinangka ini. Iya, baik Bapak. Mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat akses jalur mana aja yang dapat dilalui untuk menuju objek wisata Anyer dan Cinangka ini sih Pak? Baik Mbak, jadi kalau para pengunjung wisata yang arah dari Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya itu bisa keluar di pintu tol Cilegon Timur. Timur. Nanti setelah Cilegon Timur akan menelusuri jalan menuju jalan Lingkar Selatan. Nanti ada setelah Lingkar Selatan ada pertigaan Ciwandan, belok kiri masuk ke Anyer. Kemudian ada juga pintu tol lagi Cilegon Barat. Kalau dari pintu tol Cilegon Barat keluar masuk ke kawasan industri. Nah, di Krakatau Steel ada kawasan industri. Setelah masuk tetap nanti ketemunya lagi di pertigaan Ciwandan masuk ke Anyer. Bagi para wisatawan atau orang yang pengen berrekreasi yang dari Serang itu ada 2 jalur, bisa melalui Mancak nanti atau ada di Simpang Teneng. Simpang Teneng begitu kiri dia akan ke arah Pandeglang, kanan ke Anyer. Disinilah letak krusialnya wisata kita Anyer dan Cinangka. Karena kalau mau ke Pandeglang sana ada Carita, Tanjung Lesung. Jalur inilah juga yang akan dilewati nantinya. Oh, jadi sama ya jalurnya bisa melewati Sama juga. Iya. Dengan akses jalan yang cukup banyak nih Pak, bagaimana pola pengamanan yang dilakukan oleh Polres Cilegon sendiri di sekitar wilayah Anyer dan Cinangka Pak? Jadi begini Mbak Siva, karena tentunya nanti persiapan kita Lebaran Idul Fitri, selain tadi ada yang mudik menyeberang ke Lampung, ada juga masyarakat berrekreasi. Iya betul. Di sini nantinya jalur lalu lintas ketika situasi normal kita hanya melakukan pelayanan berupa pos penjagaan atau mungkin ada yang butuh vaksin. Jadi sama Mbak berlakunya, akan ada posyan dan pospam, pelayanan dan pengamanan. Di situ berfungsi sebagai pusat informasi, kemudian pelayanan vaksinasi dan tempat istirahat bagi masyarakat apabila kecapean. Nah, polanya adalah ketika masih sepi, landai, kita tetap melakukan dua arah, situasi normal tidak macet, seperti biasa saja. Tapi kita mengamankan tentunya terkait dengan arus yang menuju tempat wisata masing-masing di setiap pantai, hotel maupun villa. Berarti pengamanannya memang sudah ketat ya Pak ya, di mana-mana ada gitu tuh. Kita siapkan pos. Iya. Baik. Kalau sekiranya terjadi kepadatan lalu lintas nih Pak, bagaimana langkah dan pola pengamanan yang dilakukan Polres Cilegon sendiri? Terkait penanganan ini Mbak, kami sudah sering memberlakukan berbagai macam sistem. Yang pertama ada sistem ganjil genap, yang kedua ada one way atau satu arah. Dua sistem inilah yang sering kita gunakan. Namun kita akan ada pilihan nantinya, ada pilihan yang tepat yang mana situasi Lebaran. Kalau misalnya ganjil genap, risikonya apa? Kalau one way risikonya apa? Untuk one way tentunya kami akan lakukan jadi ketika pagi hari pukul 8 sampai dengan pukul 12. Itu kalau ada kepadatan pengunjung tadi yang melalui JLS maupun melalui kawasan Krakatau Steel. Industri ya. Di situ nanti akan ada petugas yang akan menginformasikan baik langsung saat itu on the spot ataupun melalui media Instagram Polres, Lantas Polres Cilegon akan kami sosialisasikan. Nah, ini masuk ini pagi satu arah. Jadi semuanya menuju pantai, menuju hotel, villa, sehingga harapan kami dengan satu arah menuju tempat wisata ini lancar lalu lintasannya. Sorenya kita siapkan one way keluar, baik dari kawasan wisata maupun dari hotel-hotel yang sudah check out. Itu kita berlakukan pukul 15 sampai dengan pukul 17 sore. Itu yang arah dari Cilegon tadi. Cilegon itu pusatnya ya Cilegon Barat, tol maupun tol Cilegon Timur. Untuk yang dari Serang yang melalui Mancak dan melalui Simpang Teneng tadi, ada pertigaan Simpang Teneng
itu akan kami informasikan kepada masyarakat apabila di Anyer ini sudah penuh, maka yang arah dari Simpang Tenang kita belokkan kiri supaya mungkin bisa mengarah ke Pandeglang. Di sana ada Carita dan Tanjung Lesung. Iya. Tempat wisata juga hampir sama spotnya sehingga bisa terurai, tidak terkumpul dalam satu. Meminimalisir lah Pak ya, jadi jangan terlalu kepadatan. Jangan kepadatan yang ada di wilayah. Nah, Baik. kira-kira kurang lebih begitu pengaturannya. Oke. Baik Bapak, tadi sudah kita ulas tentang upaya penjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ya Pak ya untuk lalu lintas sendiri. Nah selanjutnya upaya apa nih Pak yang dilakukan untuk mengamankan dan melayani masyarakat yang berada di objek wisata Anyer Cinangka ini? Baik Mbak Sipa, tentunya dalam operasi ini, operasi Lebaran ini kita secara terpusat kita sebut kalau di Banten ini nanti adalah namanya Operasi Ketupat Maung Ketupat Maung. 2022. Ini tentunya terintegrasi. Sama tadi dengan ketika mudik di tempat wisata sendiri tentunya kita ada stakeholder yang lain. Nanti kita untuk keamanan, kenyamanan di tempat wisata tadi ada SAR nanti dengan kita, ada Satpol PP Kabupaten Serang, ada BPTD Kabupaten Serang, ada Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, kemudian PHRI yang ada di Kabupaten Serang. Kita koordinasi dengan mereka untuk menyiapkan, misalnya untuk keselamatan mau masuk ya harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Oh iya. Kita tempatkan. Jadi Oh. ketika yang mungkin dari daerah hitam atau belum vaksin akan ketahuan. Terus keamanan di pantai. Kita akan bekerjasama dengan SAR maupun penjaga pantai dari masing-masing lokasi pantai. Kita wajibkan setiap hotel untuk memiliki petugas penjaga pantai sehingga bisa memantau masyarakat yang sedang wisata di pantai. Betul. Kemudian patroli tetap kita laksanakan dari Polres Cilegon untuk mengantisipasi ada gangguan kamtipmas lainnya. Kita siapkan patroli roda 2 maupun patroli roda 4. Itu kira-kira hal-hal yang kami lakukan untuk menjaga situasi biar aman, tertib sehingga Nyaman masyarakat, ya, Pak ya? Betul. Masyarakat yang rekreasi Iya. benar-benar fresh gitu. Betul. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak nih, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar mudik dan wisata Lebaran berjalan dengan lancar gitu? Ada pesan-pesan Pak? Jadi gini Mbak, mungkin biar masyarakat juga paham. Iya, ya, betul banget. bahwa tahun ini adalah tahun pertama setelah pandemi COVID, kita akan menyongsong libur Lebaran dan boleh mudik Iya. tahun 2022. Pesan kami dari aparat kepolisian tentunya yang pertama, sebelum kita berangkat nantinya, sebelum kita berangkat di rumah tolong dicek betul-betul. Iya, segala kesiapannya Pak ya? Betul, Mbak. Kompornya harus sudah dimatikan Betul. atau kalau ada gasnya mungkin dicabut, listriknya, Iya. kemudian terkait dengan apabila Keamanan kita, rumah juga. kita mau berangkat, Ya. kita cek kiri kanan, Pak RT-nya berangkat atau tidak, orang asli daerah atau tidak. Kita komunikasi ke Pak RT atau ke tetangga, Iya. saya mau mudik, tolong rumah saya bantu diawasi. Kemudian dari diri sendiri misalnya, mulai kesehatan, Iya. kesehatan Itu yang harus utama diperhatikan. ya Pak ya, kesehatan. Karena yang tahu kesehatan kita kan kita Hanya sendiri, diri kita sendiri, benar betul. jangan memaksakan. Benar. Terus logistik, uang cash disiapkan, Iya. uang elektronik disiapkan, kemudian perbekalan mungkin ada makanan dan minuman, menjaga nanti di perjalanan siapa tahu sudah maghrib mau Iya. buka puasa, kita di mobil tidak perlu terbiasa nyari rumah makan, Iya. kita bisa buka puasa di mobil. Terus kemudian mobil kita cek sebelum berangkat, servis dulu. Iya, itu yang paling utama. Utama Mbak, bannya apakah masih layak, tekanannya dicek, oli mesinnya dicek, akinya dicek, sehingga nanti ke depan ketika mengendarai tidak ada kendala dengan kendaraan. Iya. Yang terakhir ini Mbak, biasa kita suka emosi. Iya. Jadi pada saat macet, pada saat arus lalu lintas itu padat, tetap cooling down. Iya. Jaga attitude berkendaraan, karena Betul. yang akan mudik itu bukan kita sendiri. Iya. Banyak ya Semua- Pak ya? Semua Semuanya. punya kepentingan yang sama. Seandainya hal itu bisa dilaksanakan, tentunya mudik akan lancar. Apalagi sebelum mudik sudah vaksin booster dulu. Nah, itu. Sudah booster, jalan, insya Allah ya mudiknya jadi nyaman, Iya. sehat, Lancar. lancar, dan aman. Semoga semuanya memang lancar ya Pak ya. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak ya Pak ya. Masih bisa menyempatkan untuk berbagi informasi bersama kami dan juga terutama untuk masyarakat di luar sana lah Pak ya. Tentunya saya pribadi maupun masyarakat dinasan juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siva yang sudah tadi interaksi ya. Setidaknya bahwa menunjukkan kami kepolisian Polda Banten, Polres Cilegon siap untuk melayani masyarakat
untuk melaksanakan mudik Lebaran tahun 2022. Semoga sosialisasi ini nantinya bisa Mbak Siva sampaikan kepada masyarakat sehingga semua mengetahui bagaimana pengaturan pengamanan di Anyer ini, kemudian di penyeberangan nantinya dari Merak menuju Bakahuni. Terima kasih Mbak Siva. Ya, terima kasih Pak. Ulasan langsung dari para narasumber yang telah kita temui hari ini memberikan gambaran bahwa aparatur pemerintah, dalam hal ini PT ASDP Merak dan Polres Cilegon, telah siap memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dalam masa mudik Lebaran. Namun, kita harus menyadari bahwa kesiapan aparatur tidak akan membuahkan hasil apapun selama kita sebagai masyarakat tidak siap diri, tidak beradaptasi, dan tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ayo kita dukung. Ayo kita berperan aktif dalam menyampaikan berbagai pesan, informasi, dan edukasi yang didapat dari tayangan ini. Dengan harapan akan terwujudnya masyarakat yang siap untuk menyukseskan mudik Lebaran yang aman, tertib, nyaman, dan sehat. Saya Siva Amarjani, salam.